Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Raufi Al-Karima dengan nomor induk mahasiswa 19016198 dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator untuk pemenuhan tugas perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada penjelasannya. Sebelum kita masuk pada penjelasan yang lebih detail lagi, saya akan menjabarkan terlebih dahulu tentang secara garis besar tentang submateri yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama adalah tentang perbedaan kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua ada kata kerja operasional atau taksonomi Bloom dari C1 sampai C6. Dan yang ketiga ada pengembangan kompetensi dasar pada keterampilan berbahasa. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang perbedaan kompetensi dasar dan indikator. Beserta juga nanti ada contohnya. Kompetensi dasar merupakan batasan minimal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai agar siswa dikatakan menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi dasar ini merupakan bentuk penjabaran dari standar kompetensi. Sedangkan yang dimaksud dengan indikator ialah kompetensi dasar yang lebih spesifik dan dapat digunakan sebagai penilaian ketercapaiannya pembelajaran. Hal ini berarti juga bahwa indikator merupakan tolak ukur keberhasilan siswa dalam memahami suatu kompetensi dasar. Jadi, indikator ini merupakan penjabaran atau penjelasan lebih spesifik lagi dari kompetensi dasar. Nah, jika diurutkan, maka yang paling tertinggi itu yang pertama itu ada standar kompetensi. Setelah itu kompetensi dasar. Nah, barulah indikator ini bentuk penjabaran dari kompetensi dasar. Contohnya, kita mempunyai atau tertulis sebuah kompetensi dasar, yaitu memahami tentang keterampilan berbahasa. Nah, nanti dari kompetensi dasar yang memahami tentang keterampilan berbahasa ini, maka dikembangkanlah menjadi indikator, beberapa indikator. Contohnya, yang pertama ada pengertian berbahasa, tujuan keterampilan berbahasa, dan jenis-jenis dari keterampilan berbahasa. Nah, itu dia tadi perbedaan tentang kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang kata kerja operasional atau taksonomi Bloom dari C1 sampai C6. Yang pertama yaitu ada knowledge atau yang disebut juga dengan pengetahuan atau juga hafalan atau ingatan, yang berhubungan dengan hafalan dan ingatan. Yaitu merupakan kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Jadi di sini hanya sekedar kita pengetahuan dan hanya sekedar ingatan kita saja. Yang kedua masuk ke tahap selanjutnya yaitu C2, pemahaman atau comprehension, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu
apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Nah, tahap selanjutnya ada C3, yaitu application atau penerapan, yaitu merupakan kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu atau C4, yaitu analisis. Analisis ini merupakan kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada tahap yang kelima atau C5, yaitu sintesis, yang mana merupakan proses yang memudahkan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pada pola baru. Salah satu hasil belajar dari kognitif jenjang sintesis ialah siswa dapat menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam. Itu merupakan contoh dari sintesis. Selanjutnya kita masuk kepada jenjang yang keenam atau C6, yaitu evaluasi, penilaian ataupun penghargaan, yaitu kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan antara suatu kondisi, nilai atau ide. Contohnya, seseorang dihadapkan oleh beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan atau kriteria yang ada. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang kata kerja operasional atau taksonomi Bloom dari C1 sampai C6. Selanjutnya kita masuk kepada submateri yang ketiga, yaitu tentang contoh dari pengembangan kompetensi dasar pada keterampilan berbahasa. Di sini saya mengambil satu contoh pengembangan saja, yaitu pengembangan berbicara. Sebelumnya, keterampilan berbahasa ini kalau yang umumnya ada 4, yaitu keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan menyimak. Langsung saja kita masuk pada contoh pengembangan kompetensi dasar pada keterampilan berbicara. Nah, contoh kita ambil kompetensi dasarnya, yaitu memahami keterampilan berbicara. Nah, dari kompetensi dasar tersebut, kita kembangkan menjadi indikator sebagai berikut. Yang pertama ada menjelaskan pengertian keterampilan berbicara. Yang kedua ada mengkategorikan keterampilan berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Yang ketiga ialah menjelaskan tujuan keterampilan berbicara. Yang keempat, menjelaskan strategi keterampilan berbicara. Dan yang kelima, menilai keterampilan berbicara. Nah, itu dia dari indikator yang kita kembangkan dari kompetensi dasar dari memahami keterampilan berbicara. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya dapat kita baca pada slide, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian keterampilan berbicara. Yang kedua, tujuannya ialah siswa mampu mengkategorikan keterampilan berbicara itu sebagai bagian dari keterampilan berbahasa. Yang ketiga, tujuannya yaitu siswa mampu menjelaskan tujuan dari keterampilan berbicara. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan strategi dari keterampilan berbicara. Dan yang kelima, tujuan dari pembelajaran keterampilan berbicara ini ialah siswa memiliki keterampilan dalam berbicara.
Nah, itu dia contoh dari pengembangan kompetensi dasar, yaitu keterampilan berbicara. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.